Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini, Minggu Misericordias Domini. Inang ulangin. Minggu Misericordias Domini. Jadi pada hari ini kita tetap bersukacita karena apa? Karena kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Ayo, masih ada yang ngantuk? Inang harap semuanya sudah pada segar karena sudah mandi, sikat gigi, berpakaian yang rapi dan bersih, dan mau mempersiapkan dirinya untuk beribadah pada saat ini. Seperti biasanya disiapkan ya Alkitab dan apa? Dan buku nyanyian sekolah minggu supaya kita bersama-sama bernyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat. Karena itu Inang undang adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri, kita bernyanyi dan kita akan membuat gerakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 26, kemudian dilanjutkan nomor 73. Kita nyanyikan dengan semangat. Bersukaria. Hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan bahasa Bataknya ya. Beta hita marlas ni roha sadarion hari ini Tuhan. Beta hita marlas ni roha sadarion hari ini Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Bahasa Inggris ya. Listen to you, Lord. I am here, listen to you, Lord. Is your word changing me. Is your word changing me. Anak sekolah minggu yang baik, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ayo semuanya harus mengikuti yang Inang bilang ya. Masih ada sepertinya yang masih buka mata.
Semua kita tutup mata, tundukkan kepala, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mendengarkannya dan dapat menjalankannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, amin. Firman Tuhan yang mau kita dengarkan saat ini tertulis di kitab Efesus. Efesus perjanjian lama atau baru? Ya, pasti semuanya pintar-pintar kan? Efesus di perjanjian baru, pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayo cepat dibuka Alkitabnya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita sama-sama membaca ya. Inang dari gereja, kalian semuanya dari rumah masing-masing. Kita mulai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Pernah dengar kata sola gratia? Sola gratia. Sola gratia artinya semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Karena besarnya cinta kasih Tuhan kepada seluruh manusia, kepada anak-anak sekolah minggu, makanya semua orang bisa menikmati kehidupannya. Ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang memasak seperti ibunya, mamanya, dan lain sebagainya. Semua kita lakukan hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi anak sekolah minggu yang bisa pintar di sekolah, yang dia juara di sekolah, ataupun orang tuanya yang berkecukupan, atau dia memiliki kelebihan. Makanya nats ini firman Tuhan saat ini mau mengajarkan, jangan ada satu orang pun yang sombong, tapi hendaklah dia hidup rendah hati. Rendah hati ini dia tetap seperti padi, dia merunduk walaupun sudah berisi, ya kan? Jadi dia tetap mau hidup rendah hati, tidak sombong, karena dia ingat, oh Inang Pendeta kemarin cerita bahwa di Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan ada yang sombong, tidak boleh menganggar-anggarkan siapa dia. Tapi kalau dia memiliki kelebihan, contohnya dia itu bisa menghitung dengan lancar 1 sampai 100 bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Gak boleh sombong, tapi dipakailah kemampuannya untuk berbagi kepada teman-temannya dan banyak hal lagi. Yang pasti anak-anak harus menjadi berguna. Karena apa? Karena yang dia buat itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan Yesus yang baik mau memberikan kebijaksanaan, kepintaran, dan semuanya dicukupkan. Bisa makan minum setiap hari, bisa belajar setiap hari, itu hanya karena pemberian Tuhan. Ada dikatakan tadi di ayat 10,
Karena kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pernah lihat tanah liat atau slime yang dimain-mainin anak-anak sekolah minggu bisa dibentuk sesuka hati? Sama seperti itu juga. Karena Tuhan yang menciptakan, Dia yang mau membentuk anak-anak sekolah minggu. Ada yang nanti setelah dia besar jadi dokter. Ada nanti setelah dia besar dia jadi pramugari. Ada setelah besar dia jadi polisi atau tentara. Ada nanti dia yang sudah dibentuk Tuhan, dia menjadi orang yang hebat. Dia punya perusahaan di mana-mana. Tapi karakter anak-anak Tuhan itu harus rendah hati, tidak boleh sombong. Karena dia tahu mengucap syukur, dia tahu semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Bersyukurlah, Tuhan berikan kesehatan untuk orang tuanya, untuk kita, untuk keluarga, untuk semua sintua, amang inang, pendeta. Ini juga harus disyukuri. Yang pertama sekali kita harus sehat dan kita bisa melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami beroleh kesehatan dan dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ajari kami agar kami menyadari semuanya adalah berkat Tuhan dan hasil dari pemberian Tuhan. Jangan ada di antara kami anak-anak sekolah minggu yang sombong. Ajari kami untuk tetap bersyukur dan mau berbagi untuk orang lain. Inilah doa permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Kita akan menyanyikan tentang kasih. Kira-kira apa lagunya? Ada yang tahu? Lagunya kasihnya seperti sungai. Kemudian dilanjut, damainya seperti gunung. Dan kita menyanyikan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita. Ayo bangkit berdiri, kita tepuk tangan dan ikuti gerakan dari Inang. Nyanyi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti gunung. Damainya berbeda ya. Damainya seperti gunung, damainya seperti gunung, damainya seperti gunung di hatiku. Damainya seperti gunung, damainya seperti gunung, damainya seperti gunung di hatiku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Masih semangat? Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
senyum. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdoa, dilipat tangannya ya. Ditunjukkan dulu bagaimana sikap berdoa yang benar. Kita berdoa, mari kita sama-sama berdoa dan meminta di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Semoga hidupnya diberkati Tuhan dan tetap semangat.